Nama saya Johnson Gultom dengan NPM G1 channel 18030. Di sini saya akan membuat material ini dan dia akan diaplikasikan ke aplikasi ANSYS dengan dimensinya ini dengan satuan milimeter. Nanti dimensi ini diubah dengan mengkalikan 1,5 sesuai dengan NPM akhiran saya yaitu 0. Setelah itu terdapat beberapa spesifikasi lagi, yaitu ini yang nilai K-nya itu 170, nilai rho-nya atau density-nya 2800, nilai spesifikasi heat-nya 870, modulus yang-nya 73 Pascal, baru Poisson ratio-nya 0,3, expansion coefficient atau alpha-nya 22 kali 10 minus 6 derajat Celcius, dan masih banyak lagi. Setelah mengetahui spesifikasi atau soal yang ada ini, maka langkah selanjutnya kita akan ke aplikasi ANSYS, buka aplikasi ANSYS-nya dan tunggu hingga muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya itu kita klik steady state thermal. Setelah kita klik steady state thermal, kita klik engineering data dulu. Pertama kali kita isi bagian ini yaitu aluminium, aluminium. Nah, setelah itu kita klik ini untuk isotropic thermal conductivity-nya yaitu sebesar 255, enter. Setelah itu kita ke project, habis itu kita ke geometry. Setelah muncul seperti ini, yang pertama kita atur adalah satuan yang kita gunakan untuk gambar ini yaitu milimeter. Setelah itu kita ke XY plane, kita atur pandangan ke look at face. Setelah itu kita klik sketch. Habis itu kita atur dulu tetap letakkan gambar biar nyaman pada saat menggambar. Setelah itu kita klik draw, kita cari polyline, kita gambar. Gambarnya gambar kasar dulu. Dua, tiga, empat, lima. Dua, empat, tiga, empat, lima, enam. Setelah itu kita tarik di sini. Setelah kita gambar segini, kita klik kanan open end. Setelah itu kita ke constraints. Di constraints ini kita klik yang horizontal dulu. Kita klik vertikal dulu. Vertikal. Kita kembalikan dulu. Vertikal, bagian vertikal aja. Biar gambar yang merek tadi menjadi lurus seperti ini. Nah, jadi lurus dia. Jadi lurus. Setelah jadi lurus, kita ke bagian yang horizontal juga saya bikin. Nah, setelah itu, setelah semua sudah lurus, maka kita scroll ke bawah sedikit, ada yang namanya equal length. Mana equal length ini kita menyamakan panjang dari material ini. Setelah itu kita klik kanan, kita klik bagian yang
vertikal dulu. Setelah kita klik bagian vertikal, klik bagian ini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Setelah kita klik itu bagian vertikal, maka bagian selanjutnya adalah bagian horizontal. Klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Oke, setelah itu kita klik pada bagian yang ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, setelah seperti ini, maka kita akan mengatur dimensinya. Kita klik dimensi. Setelah kita klik dimensi, kita atur dulu yang horizontal. Kita klik ini dan kita klik sumbunya, kita tarik. Nah, ini yang pertama, dan yang kedua kita klik bagian ini, tarik. Setelah itu kita klik bagian ini, tarik. Setelah bagian horizontal selesai, kita klik bagian vertikal, kita klik bagian yang ini, tarik, kita klik bagian ini, tarik. Setelah itu kita beri ukuran. Untuk ukuran yang pertama ini yaitu 16,5 mm, enter. Setelah itu untuk ukuran tinggi yang ini yaitu sebesar 1,5 mm, enter. Untuk yang ini sebesar 3 mm. Untuk vertikal yang pertama ini sebesar 4,5 mm, dan untuk yang vertikal kedua ini sebesar 12 mm. Setelah itu kita ke length dulu, kita kontras dulu, kita ke bagian quay length. Itu kita bikin ini, nah, ini kita samakan panjangnya. Nah, jika sudah sama panjang seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita ke klik ISO dulu, kita lihat pandangannya. Nah, setelah itu kita klik extrude, kita klik extrude. Setelah itu kita klik FDL dip-nya dulu sebesar 22,5. Setelah itu kita klik geometri, kita apply. Setelah di apply kita generate. Nah, materialnya akan jadi seperti ini. Kita hilangkan materialnya. Setelah jadi seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan ke modeling. Kita klik file, close. Setelah itu kita klik model pada steady state thermal ini.
Kita tunggu. Kita tunggu sampai muncul gambar seperti ini dan daftarnya seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya kita klik geometri, kita klik solid, habis itu kita klik body ini, body or element ini, itu kita klik materialnya, habis itu kita ganti segmennya ini menjadi aluminium. Setelah itu kita ke mesh, kita klik mesh, habis itu kita insert, kita klik sizing, kita klik solid dulu. Di solid ini kita klik klik pada bagian sabar ya, pada bagian kita klik mouse, lepas itu kita klik mesh, kita klik insert, kita klik sizing, sizingnya itu juga ada belum. Nah, kita klik sizing. Setelah sizing di geometri ini kita klik pada geometri, kita klik body mesh ini, kita klik pada body, habis itu kita apply one body. Setelah muncul seperti ini kita apply tadi, lalu kita klik mesh. Nah, di bagian mesh ini ada di bagian bawah, kita klik pada advance. Setelah itu di bagian untuk elemen mid side node ini kita ganti ke drop. Setelah kita ganti ke drop, lalu kita generate mesh. Kita tunggu apakah material tersebut akan seperti ini. Setelah itu kita geser sini. Langkah selanjutnya kita ke steady state. Kita ke steady state thermal, kita klik kanan, kita insert, kita cari yang convection. Nah, setelah klik convection ini kita putar dulu. Nah, baru kita tandai bagian yang bawah seperti ini, lalu kita klik apply pada geometri. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita masukkan nilai magnitude-nya, nilai ininya, coefficient-nya. Untuk nilai convection ini sebesar 1500.
salah, ini bukan convection dulu, ini insert, habis itu kita cari yang heat flux, heat flow, kita ke heat flow. Nah, heat flow ini kita tandai bagian bawah. Setelah kita tandai bawah, kita apply. Nah, nanti jadi seperti ini. Baru habis itu di magnitude ini 1500, enter. Setelah itu kita ke bagian steady state lagi, kita klik kanan, insert, habis itu kita cari convection. Nah, di convection ini kita atur dulu pandangannya seperti ini, lalu kita klik face, habis itu kita tandai semua bagian, kecuali bagian bawah. Tandai sampai berwarna hijau semua. Tandainya harus pakai tambah kontrol ya, biar bisa tertanda semua ini. Setelah itu kita putar, kita cari yang belum ditandai bagian ini. Nah, setelah itu kita tandai lagi, kita klik ini, kita tandai bagian yang ini, bagian yang belum ditandai mana? Nah, ini kita klik bagian ini, kita klik bagian ini, kita klik sampai semua tertanda. Setelah semua tertanda seperti ini, kecuali bagian bawahnya, setelah semua tertanda seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita apply. Nanti di geometri ini terdapat 29 phase. Setelah itu kita klik film coefficientnya ini, kita ganti menjadi 30, habis itu enter. Setelah itu ambient temperaturnya itu sebesar 28, enter. Nah, setelah itu kita ke insert, kita klik thermal, kita klik temperatur, kita ke solution, kita klik thermal, kita ke direction heat flux, habis itu kita klik lagi thermal, habis itu kita klik total heat flux. Setelah ini semua dilakukan, maka kita klik kanan pada solution, habis itu kita solve. Setelah semua jadi, maka kita lihat dulu pada temperatur, kita mainkan animasinya seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah itu kita stop dulu animasinya, kita ke direction heat flux. Di direction heat flux ini kita ganti menjadi isoline. Nah, harus kita mainkan animasinya, kita lihat pada isoline-nya seperti ini. Untuk yang biru ini nilai minimumnya, dan untuk max ini nilai maksimumnya. Jadi kalau misalnya ada di gambar ini ada terdapat merah, berarti nilai maksimumnya itu sekitar 1386 untuk bagian yang ini,
Dan untuk misalnya ada bagian yang biru ini berarti nilai minimumnya sekitar segitu, sekitar minus 12,41 Setelah direction heatflux kita ke total heatflux. Di total heatflux ini kita pakai bagian yang ini. Setelah kita menekan animasinya seperti ini. Setelah steady state thermal kita lakukan, maka langkah selanjutnya kita ke bagian setelah steady state thermal tadi telah kita lakukan, maka langkah selanjutnya kita ke transit thermal. Kita klik transit thermal, itu kita tahan, kita klik sampai warna merah seperti ini, habis itu kita lepas. Nah, setelah seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita klik bagian transit thermal ini pada engineering data. Kita tunggu. Tunggu. Kita tunggu sampai kita klik ini, kita ke aluminium, kita klik aluminium. Setelah itu kita klik density. Setelah kita klik density, kita klik spesifikasi heat. Nah, untuk density-nya sebesar density-nya sebesar 4200. Enter. Setelah itu untuk spesifikasi heatnya sebesar 1305. Enter. Setelah itu kita ke project lagi. Setelah kita ke project, kita ke bagian model, klik yes. Kita ke bagian model, nah jika kita menambahkan transit thermal tadi, maka akan muncul tambahan lagi yaitu transit thermal. Nah, di transit thermal ini kita klik pada di analisis setting. Di analisis setting ini kita atur yang pertama tuh untuk nilai step and time-nya. Step and time-nya ini sebesar 180. Harus di enter. Lalu klik pada auto time, kita ganti menjadi on. Setelah itu kita ke initial time step. Initial time stepnya itu sebesar 0,1. Enter. Untuk minimumnya sebesar 5E-2. 5E-2, kita enter. Untuk minimum stepnya sebesar 5, kita enter. Habis itu kita klik
pada transit thermal, kita klik insert. Setelah kita klik insert, kita klik heat flux. Setelah kita klik heat flux, kita tandai pada bagian bawah, kita tandai seperti ini. Setelah itu kita apply. Setelah kita apply, kita klik magnitude ini, kita ubah menjadi tabular time. Nanti di sini menjadi tabular data. Setelah itu kita ubah ini, yang ini kita ubah menjadi 45. Kita enter. Untuk nilai yang di sebelah tetap 0. Untuk yang ini kita lagi bikin 45,1. Enter. Ini nilainya itu 1000. Enter. Ini 1000. Habis itu untuk ini 0. Ini 0. Kita bikin 45,1. Ini 1000. Habis itu setelah 45,1 kita masukkan nilai 90. Kita masukkan nilai 90,1. Kita masukkan nilai 135. Kita masukkan 135,1. Untuk nilai yang 45,1 itu 1000. Untuk nilai 90 1000. Untuk nilai 90,1 itu 0. Fluxnya baru untuk 135 yaitu 500. Ini 500. Fluxnya untuk 135,1 itu 1000 dan 180 itu 0. Setelah ini kita masukkan nilai-nilainya, maka langkah selanjutnya itu kita klik insert pada transit thermal. Kita klik insert. Nah, habis itu kita pilih yang convection. Nah, setelah kita klik convection, kita tandai lagi bagian semua ini kecuali bagian bawah. Kita tandai, jangan lupa tahan kontrol untuk menandai biar tandanya semua klik. Bagian atas juga. Setelah itu kita putar untuk mendapatkan bagian sebelahnya. Kita tandai lagi. Setelah semua ini tertanda kecuali bawah ya, setelah semua ini tertanda maka kita apply, maka akan geometrinya menampilkan 29 phase seperti ini. Setelah itu untuk nilai fin coefficientnya itu 30. Enter. Untuk nilai ambient temperaturnya itu sebesar 28. Enter. Dan kita klik solution insert ini, kita insert. Habis itu kita pilih thermalnya itu temperatur. Untuk insert ini thermalnya untuk directional heat flux, dan yang terakhir itu adalah total heat flux. Setelah ini sudah jadi, maka kita menavigasi untuk setelah itu kita save dulu sebelum kita animasi. Save, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai,
maka kita ke temperatur, baru kita lihat animasinya. Temperatur seperti ini. Setelah itu untuk direction flux-nya itu kita ubah ke Y aksis ini, kita ubah ke Y aksis. Setelah itu kita naikkan, kita sos lagi dulu, kita Y aksis, habis itu kita klik solve, klik solve lagi. Setelah itu direction kita mainkan simulasinya. Ini untuk temperatur juga kita bisa ubah ke bagian smooth counter, maka akan seperti ini. Setelah itu untuk total heat-nya seperti ini. Setelah ini, maka langkah selanjutnya kita klik file, kita klik close, habis itu kita klik static struktural, kita tahan, habis itu kita transfer ini. Nah, akan seperti ini. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita klik engineering data, habis itu kita klik isotropik. Di isotropik ini untuk yang modulusnya sebesar 10,5 E plus 10, enter, dan yang di bawah itu quotient rasionya atau nilai V nya itu ya tadi 0,3. Nah, setelah seperti ini kita ke project, habis itu kita klik model, kita klik yes, kita tunggu sampai gambar kerja muncul. Nah, setelah itu jika kita sudah menambahkan statik struktural tadi, maka di lembar kerja akan muncul statik struktural seperti ini. Kita klik kanan, habis itu kita klik insert, kita klik fix support, kita cari fix support. Nah, setelah fix support kita tandai bagian bawah. Setelah itu kita apply. Setelah kita apply, maka langkah selanjutnya itu kita klik bagian solution, kita insert. Setelah insert kita cari deformation, kita bikin deformation total. Setelah itu kita klik lagi di bagian solution, kita insert, kita cari stress, habis itu cari yang equivalent, kita cari yang equivalent. Nah, stress ketika equivalent, nah, equivalent ini. Setelah itu kita klik kanan, habis itu kita solve. Setelah ini semua, maka kita mainkan animasinya. Animasinya akan seperti ini, dan untuk equivalent juga akan seperti ini. Untuk tugas ini, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Sekian dari saya, terima kasih.